Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Kang Gino bercerita. Pada kesempatan kali ini Kang Gino akan menyampaikan 10 orang yang dijamin masuk surga. Orang ke-10 yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Siapakah Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu dan bagaimana peranannya dalam dakwah Islamiyah di masa awal-awal periode keislaman? Abu Ubaidah ibnul Jarrah seorang pemegang amanat umat dan amanat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tiap-tiap umat ada orang pemegang amanat, dan pemegang amanat umat ini ialah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kita perlu mengkaji sejarah orang besar ini dan memetik pelajaran darinya. Terlebih-lebih dewasa ini dunia kita sudah kehilangan amanat. Kecurangan dan pengkhianatan telah merajalela memasuki seluruh lapisan masyarakat dan segala aspek kehidupan. Ujian Ibnul Jarrah yang maha berat. Abu Ubaidah dihadapkan pada dua timbangan. Manakah yang akan diambil untuk menjadi pilihannya? Ayahnya yang kafir atau keislamannya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika perang Badar, Abu Ubaidah ikut memperkokoh dan membela kaum muslimin, sedangkan ayahnya berada dalam barisan kaum Quraisy yang musyrik dan kafir. Dalam arena pertempuran, ayahnya memburu Abu Ubaidah, tapi ia selalu mengelak, menghindar dan menjauh. Ayahnya tidak menyadari kenapa sang anak sengaja menghindar. Ia bahkan semakin penasaran bernafsu. Ayah Ubaidah terus menguburnya hingga tak ada pilihan lain untuk Abu Ubaidah selain menghadapinya dengan sungguh-sungguh pula. Dalam pertempuran yang sengit itu, Abu Ubaidah terpaksa membunuh ayahnya yang terus mendesak dan melawannya. Walaupun hatinya terasa berat, tetapi demi menegakkan amanat Allah dan Rasulnya, Abu Ubaidah membunuh ayahnya. Suatu peristiwa pada perang Uhud, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan suatu kisah tentang jasa Abu Ubaidah pada perang Uhud. Inilah kisahnya. Pada waktu perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena anak panah. Panah itu mengenai rahang atas wajah beliau. Ketika itu beliau memakai tutup kepala dari besi, sehingga kepingan besi menutup wajahnya, menancap ke rahang beliau di dua tempat. Dari wajah beliau terus bercucuran darah segar. Aku berusaha mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Bakar, tapi sudah didahului oleh seorang yang berada dari arah timur. Ia lari begitu cepat, seperti kilat menyambar. Terus terang, pada saat itu aku merasa khawatir dan cemas kalau orang yang datang itu dari pihak lawan. Maka segera aku berdoa kepada Rabbku, mudah-mudahan orang itu adalah orang yang patuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berada di sisi Rasulullah SAW, barulah aku tahu ternyata dia adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dia berkata kepada aku mohon atas nama Allah, hai Abu Bakar, agar engkau membiarkan aku mencabut lempengan besi ini dari wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ubaidah lalu menggunakan kedua gigi depannya untuk mencabut besi tajam yang menancap ke dalam kedua sisi rahang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mencabut besi itu, Abu Ubaidah terjatuh dan kedua gigi atas dan gigi bawahnya tanggal. Kemudian ia menggigit besi yang kedua dengan kedua gigi atas dan bawahnya yang masih tersisa, dan giginya pun tanggal pula. Aku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat terharu melihat kesetiaan dan pengorbanan Abu Ubaidah. Betapa sayangnya dan cintanya ia kepada Rasulullah sampai-sampai ia rela giginya hilang. Sejak itu di kalangan kaum muslimin ia dikenal sebagai si ompong karena kedua gigi atas dan gigi bawahnya telah hilang. Abu Ubaidah seorang pemegang amanat umat. Pada suatu ketika utusan masyarakat Najran datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utusan itu meminta kepada Rasulullah agar mengutus seseorang yang dapat mengajarkan kepada masyarakat Najran hukum-hukum agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyanggupinya dan menjanjikan kepada mereka seraya berkata, esok hari aku akan mengutus bersama kalian seorang yang benar-benar amin, benar-benar amin, benar-benar amin. Beliau mengulang sampai 3 kali. Orang yang disebut amin sampai diulangnya 3 kali adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ialah yang diutus mengajarkan syariat Islam kepada penduduk Najran.
Dalam perihal amanat, Umar radhiyallahu mengungkapkan pula kelebihan yang dimiliki oleh Abu Ubaidah. Aku benar-benar mengharap agar aku ditunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menduduki jabatan itu. Setelah kami menunaikan sholat zuhur bersama, Rasulullah melayangkan pandangannya ke kiri dan ke kanan, sepertinya ada yang hendak beliau cari. Aku sengaja mengangkat kepalaku agar beliau melihatku, tapi ternyata tidak. Beliau tidak mencari aku. Beliau terus melayangkan pandangannya, dan ketika melihat Abu Ubaidah ibnul Jarrah, beliau segera memanggilnya dan berkata, "Wahai Abu Ubaidah, pergilah engkau bersama-sama dengan mereka utusan masyarakat Najran. Jalankan hukum dengan penuh kebenaran terhadap segala apa yang mereka perselisihkan." Aku sempat tercenung, dan aku kini menyadari itulah kelebihan yang tidak diraih oleh siapapun kecuali hanya oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Rasulullah SAW menyerahkan tugas yang mulia itu kepada Ubaidah karena beliau tahu Ubaidah adalah orang yang memegang teguh amanat umat. Dalam pertempuran Dzatil Salsasil, Rasulullah SAW mengirim bantuan tentara untuk membantu pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As. Di antara pasukan itu terdapat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu anhu, sedangkan komandan pasukannya ialah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kepercayaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW terhadap Abu Ubaidah radhiyallahu anhu membuat Umar bin Khattab berkata mengenai Ubaidah menjelang wafatnya, "Kalau Abu Ubaidah ibnul Jarrah masih hidup, aku akan menunjuknya sebagai khalifah penggantiku, dan bila kelak Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadaku tentang apa sebabnya, aku akan menjawab, aku memilih dia karena dia seorang pemegang amanat umat dan pemegang amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Abu Ubaidah seorang panglima besar. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, panglima tentara Islam di wilayah timur yaitu Khalid bin Walid telah dapat menyelesaikan perang melawan tentara Parsi. 15 medan tempur telah berhasil dimenangkan oleh tentara Islam. Ketika itu yang menjabat sebagai panglima tentara Islam di wilayah barat ialah Abu Ubaidah yang menghadapi tentara Romawi. Tiba-tiba datang perintah kepada Khalid ibnul Walid dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dengan menyuruh Khalid pergi ke Syam dan menemui Abu Ubaidah di Yarmuk sambil memberikan sepucuk surat. "Salamullah atas Anda, amma ba'd. Aku mengangkat Khalid untuk memimpin pasukan di Syam. Jangan Anda membantah dia. Dengarkan dan patuhi pimpinannya. Ini bukan dari dia, tapi menurut dugaanku dia memiliki kepandaian tempur yang tidak Anda miliki. Allah menghendaki kebaikan bagi kami dan bagi Anda. Wassalam." Setelah membaca surat itu, Abu Ubaidah segera menyerahkan jabatan kepemimpinannya kepada Khalid, sedangkan Abu Ubaidah menjadi pendampingnya dalam meraih kemenangan. Setelah Khalifah Umar radhiyallahu anhu berkuasa, dia melihat telah tiba saatnya untuk menyerahkan kembali kekuasaan militer kepada Abu Ubaidah. Khalid telah mencapai sukses besar di medan perang, dan di saat damai Abu Ubaidah lebih tepat menduduki jabatan ini. Kedudukan tertinggi dalam ketentaraan dipegang oleh Abu Ubaidah malah menjadikan dirinya semakin rendah hati dan zuhud terhadap kemewahan dunia. Namanya semakin tenar, rakyat semakin memuji dan mengagumi kekuatan jiwa dan amanatnya. Tetapi ketenaran dan pujian ini membuat Abu Ubaidah semakin ciut dan kecut hatinya, sehingga dia berpidato di hadapan mereka sambil berkata, "Wahai segenap manusia, sesungguhnya aku ini seorang muslim dari Quraisy. Tiada seorang pun dari kalian yang merah maupun yang hitam yang melebihi aku dalam bertakwa kepada Allah. Maka benar-benar aku ingin menggantikan kedudukannya. Hormat setinggi-tingginya bagimu wahai Abu Ubaidah. Kemuliaan Allah selalu menyertai agama yang telah melahirkan kepribadianmu, dan kemuliaan bagi Rasulullah SAW yang telah mendidik dan mengajarmu." Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengunjungi negeri Syam, ia bertanya kepada orang-orang yang menyambutnya, "Mana saudaraku?" Mereka bertanya, "Siapa?" Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Abu Ubaidah ibnul Jarrah." Tak lama kemudian Abu Ubaidah datang, dan begitu melihat Umar, mereka saling berpelukan erat, hangat dan mesra seperti dua orang kekasih yang sudah lama tak berjumpa. Setelah itu mereka pun pergi ke rumah Abu Ubaidah. Sesampainya di rumah Abu Ubaidah, Umar radhiyallahu anhu melihat sekeliling rumah sahabatnya. Ia melihat rumah itu kosong, tiada diisi oleh perabotan apapun. Yang ada hanya pedang, perisai, tombak dan sebuntal pakaian.
Rupanya Ubaidah biasa tertidur beralaskan kulit lapisan pelana kudanya dan putaran bajunya ia gunakan sebagai bantalnya. Melihat suasana rumah Abu Ubaidah, Umar radhiyallahu anhu tersenyum seraya bertanya, "Tidakkah engkau memakai untuk dirimu sebagaimana yang dipakai oleh orang lain?" Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Amirul Mukminin, saya khawatir kalau nanti menjadi pembicaraan orang." Wafatnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang sibuk menangani persoalan-persoalan pemerintahan, tiba-tiba dikejutkan oleh berita tentang wafatnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Umar begitu terkejut dan merasa kehilangan, matanya terpejam dan kepalanya tertunduk. Dari kedua bola matanya menetes air mata duka. Saat itu juga ketika ia mendengar berita tersebut, Umar langsung berdoa mohon kepada Allah agar memberikan rahmatnya kepada Ubaidah. Lalu Umar mengulangi ucapan yang pernah diucapkannya sebelumnya. Katanya, kalau aku mempunyai suatu puncak keinginan, maka aku ingin suatu rumah yang di dalamnya penuh dengan orang-orang seperti Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah wafat di negeri Urdun, di wilayah Syam, dan jenazahnya dikuburkan di tempat yang pernah dibebaskannya dari cengkraman kerajaan penyembah api dan berhala, yaitu Parsia dan Romawi. Demikianlah kisahnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dari kisahnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah inilah menutup video Kang Gino bercerita tentang 10 orang yang mendapat kabar gembira. Semoga kita semuanya dapat meneladani 10 orang tersebut, ataupun misalnya salah satunya, karena dari mereka lah mutiara hikmah kehidupan banyak sekali kita bisa mendapatkannya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari Kang Gino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.